Tensi politik di Kota Solo, Jawa Tengah kembali menghangat menyusul tudingan Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, FX Hadi Rudiatmo kepada aparat kepolisian Solo yang dinilai melakukan intervensi dan intimidasi pada PDIP. Tudingan itu pun langsung dibantah oleh Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi yang menegaskan bahwa polisi netral. Kandang Banteng di Solo, Jawa Tengah sedang menepuk riak perlawanan menyusul sikap politik keluarga Presiden Joko Widodo yang tak lagi sejalan. Sang pentolan penjaga moncong putih Surakarta FX Hadi Rudiatmo mencium aroma tak sedap usai aparat terlihat menyatroni kantor PDI Perjuangan Solo. FX Rudi menendang tudingan panas. Kedatangan polisi disebut-sebut menjadi penanda intervensi. Kalau DPC saja sudah didatangi, polisi orang akan menilai ini adalah bentuk intervensi, intimidasi. Supaya orang takut ke DPC, ini kan sebenarnya tidak benar. Entah itu maunya sendiri atau disuruh, saya tidak tahu. Tapi hal itu dinilai oleh kader-kader partai, ini adalah merupakan hal yang disayangkan. Nah, saya memberikan gambaran, inilah bentuk intimidasi dan intervensi pada partai politik. Padahal tugasnya tidak di situ, kecuali naik rumah sana itu rumah judi, rumah penjual minuman alkohol, rumah untuk membuat narkoba, silahkan disatroni. Keluarga Jokowi dan FX Rudi 18 tahun adalah saudara seiring seirama. Jokowi FX Rudi berduet memimpin Solo dari 2005 hingga 2012. Saat Jokowi sukses meniti karir hingga menjadi orang nomor 1 istana, FX Rudi tercatat menjadi pengikut setia. Pun saat Gibran Rakabuming Raka maju menjadi suksesornya di Solo. Dengan pengaruh yang dimiliki, FX Rudi berhasil mengantarkan sulung Jokowi ini duduk di kursi Solo 1. Ketika muncul gagasan, Jokowi diusulkan menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan menggantikan Megawati Soekarno Putri. FX Rudi menjadi satu-satunya kader merah yang merespon positif. Pak Jokowi diusulkan untuk menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan kan? Iya. Ya ora masalah toh, berarti aku ya mohon maaf. Aku ya katut untuk kesinggung-singgung karena dulu bareng Rudi kan ngono. Kan gitu. Ya, itulah untuk kongres nanti yang menentukan, bukan saya, bukan Mas Guntur saja, namun kongres. Pembelaan FX Rudi untuk Jokowi dan keluarga juga kerap membuatnya berurusan dengan kantor pusat hingga mendapat sanksi partai. Kalau kita bicara karakter Bu Mega yang politisi Jawa, negarawan Jawa, itu beliau kalau berstatement kemudian dijawab secara frontal oleh kadernya yang secara struktur tidak equal, itu memang dia biasa mengeluarkan karakter aslinya, karakter sebagai pemilik partai atau pemilik mandat atau pemilik otoritas. Kemudian dia mewujud menjadi sosok yang ya otoriter lah, termasuk dalam konteks FX Rudiatmoko ini. Jadi ketika FX Rudiatmoko seakan-akan dalam tanda kutip menantang bahwa saya siap dibunuh, saya siap dibuang, saya siap dibinasakan dan semacamnya, bagi karakter Bu Mega itu adalah sebuah tantangan. Namun takdir politik berkata lain. Gibran memilih menyeberang. FX Rudi pun kini bekerja keras mempertahankan Banteng yang suaranya direbut Gibran. FX Rudi keluar menyerang termasuk menepuk spekulasi saat polisi berpatroli di kantornya.
Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi tegas membantah semua spekulasi politik di balik video patroli polisi. Kedatangan personel polisi ke kantor DPC PDIP hanyalah patroli rutin dan dilakukan di kantor partai politik lain. Kami di sana adalah patroli, dan jika mempertanyakan kenapa ada dokumentasi foto, SOP kami bahwa setiap penugasan anggota wajib memberikan laporan atas hasil penugasan yang dilampiri dengan foto. Saya tegaskan bahwa Polri netral, tidak ada dalam ikut berkontestasi atau keberpihakan terhadap pihak manapun yang berada dalam kontestasi pemilu tahun ini atau dalam pemilihan umum. Adapun kejadian kemarin, saya akan menyampaikan foto-foto yang lainnya yang membuktikan bahwa Polresta Surakarta melaksanakan kegiatan yang sama di tempat yang lain dalam frame yang sama. Bisa rekan-rekan lihat kantor-kantor ini atau foto-foto ini berbicara bahwa foto-foto ini juga menampilkan kegiatan anggota di tempat-tempat, di objek-objek, di kantor-kantor lain, kantor-kantor parpol lain, dan kami telah menyandangi 18 parpol peserta pemilu di Surakarta. Kapolri telah menegaskan netralitas personil di Pilpres 2024 mendatang. Tim TV One mengabarkan.